Yang beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Masih semangat? Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir. Oke, kita buktikan dulu. Adi Putra, Eka Yulia, Padlam, Dimas, Emriki, Reza, Yohana, Nabila Bestarifah, M. Sadri, Abdul Khalid, lalu Rendi, Enawati, Abdul Akbar, Husnul Khotimah. Untuk pertemuan hari ini kita mulai pembelajaran kita statistik. Kira-kira ada yang tahu apa itu statistik? Tidak, Pak. Di kelas 7 kita pernah belajar penyajian data. Tahu data? Tahu. Apa itu data? Mendata. Boleh, berdata apa lagi? Data itu apa saja sebetulnya? Informasi, ya. Ada berapa cara menyajikan data? Sebut. Diagram? Diagram? Baik. Berarti kalian masih ingat. Nah, diperhatikan untuk pembelajaran ini kita belajarnya statistik. Nanti Bapak Guru akan menampilkan video pembelajaran. Kalian perhatikan dengan seksama. Setelah itu kita akan kalian akan diberikan tugas dari video pembelajaran yang akan kalian lihat dulu. Perhatikan. Halo, hari ini kita akan membahas mengenai statistika kelas 8. Yang pertama, kita akan membahas mengenai min atau rata-rata. Jadi, rata-rata itu sering disebut sebagai rataan atau min. Rata-rata dipahami sebagai satu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Biasanya kalau kalian menerima rapot, di situ ada nilai rata-rata. Nah, gimana sih cara mencari nilai rata-rata? Cara mencarinya yaitu dapat menggunakan rumus jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Untuk contohnya seperti ini. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika kelas 8. Nah, di sini ada nilainya. Yang mendapat nilai 4 ada 3 siswa, yang mendapat nilai 5 ada 4 siswa, dan seterusnya. Berdasarkan tabel ini kita dapat mencari nilai rata-rata ulangan matematika. Jadi, caranya yang pertama adalah kita harus menentukan nilai dikali banyaknya siswa. Jadi, yang nilainya 4 ada 3 siswa. Berarti ketika dijumlah ada 12 atau boleh langsung 4 kali 3 sama dengan 12. 5 kali 4 sama dengan 20. 6 kali 4 sama dengan 24. 7 kali 7 sama dengan 49, dan seterusnya. Kemudian, hasil dari nilai dikali banyaknya siswa ini kita hitung jumlahnya. 12 tambah 20 tambah 24 tambah 49 tambah 88 tambah 72 tambah 30. Diperoleh 295. Kemudian kita hitung juga jumlahnya siswa. Banyaknya siswa seluruhnya ada berapa? 3 tambah 4 tambah 4 tambah 7 tambah 11 tambah 8 tambah 3 ada 40. Nah, untuk mencari rata-ratanya, kita dapat menggunakan jumlah nilainya ini tadi, yang telah kita jumlahkan dapat 295, dibagi dengan banyaknya siswa, 40. Jadi 295 dibagi 40, yaitu 7,375. Jadi nilai rata-rata ulangan matematikanya adalah 7,375, begitu. Kemudian kita lanjutkan ke modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data. Jadi yang paling banyak muncul itu namanya modus.
Contohnya seperti ini. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika. Tabelnya sama kayak tadi yang rata-rata. Nah, di sini karena pengertian modus tadi yang sering muncul, berarti kita lihat yang paling banyak. Siswa yang paling banyak mendapatkan nilai berapa? Nah, yang paling banyak di sini kan ini. Ketika dapat nilai 8 ada 11 siswa, berarti modusnya adalah 8. Kemudian contoh lagi, sebuah dadu dikocok sebanyak 15 kali dan diperoleh mata dadu yang keluar sebagai berikut. 1, 3, 2, 5, 6, 4, 3, 1, 5, 6, 2, 4, 1, 1, 1. Berapakah modus mata dadu tersebut? Supaya lebih gampang, kita tuliskan dulu. Mata dadu 1 muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Mata dadu 2, 1, 2. Mata dadu 3, 1, 2. 2 kali. Mata dadu 4, 1, 2, 2 kali juga. Mata dadu 5, 1, 2, 2 kali juga. Mata dadu 6, 1, 2, 2 kali juga. Berarti yang sering muncul di sini adalah mata dadu 1, yaitu sebanyak 5 kali. Berarti modusnya adalah 1. Kemudian kita lanjutkan ke median atau nilai tengah. Median sering disebut juga sebagai nilai tengah. Sesuai dengan namanya, median dari suatu data adalah nilai yang ada di tengah-tengah. Syaratnya untuk mengerjakan median, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu, lalu kita dapat membagi datanya menjadi 2, harus sama banyak. Contohnya seperti ini. Data berat badan 7 siswa yang akan mengikuti lomba lari cepat adalah 35, 34, 30, 36, 38, 39, dan 37. Tentukan median dari data tersebut. Nah, ini kita mencari median untuk data ganjil. Caranya, sebelum menentukan median, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Jadi kita urutkan dapat 30, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39. Kemudian untuk mencarinya, kita harus membagi adil. Kalau yang depan kita coret 1, yang belakang juga harus coret 1. Yang depan coret 1 lagi, yang belakang coret 1 lagi. Begitupun seterusnya sampai di tengah. Yang belakang coret, yang depan dicoret, yang belakang coret juga. Nah, sisa 1. Sisa 1, 36. Berarti dia nggak usah dicoret. Nah, ini merupakan medianya, pas di tengah-tengahnya. Jadi medianya adalah 36. Kemudian yang terakhir ada kuartil. Kuartil suatu data adalah ukuran penyebaran data dengan cara membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kuartil itu nanti ada 3, ada kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Di mana kuartil tengah ini nanti sama kayak median. Nah, yang di sebelah kiri kuartil 2, ini data untuk mencari kuartil 1. Sedangkan yang di sebelah kanan kuartil 2, ini data untuk mencari kuartil 3. Oke, jadi yang di sebelah kiri dulu, kita cari kuartil 1-nya dulu. Berarti kita gunakan data 30, 34, dan 35. Untuk cari kuartil 1, caranya sama. Yang depan coret 1, belakang coret 1. Nah, sisa 1 di sini di tengah. Berarti kuartil 1-nya adalah, ini 34 harus ya. Kemudian, yang sebelah kanan kuartil 2. Kita gunakan untuk mencari kuartil 3. Jadi, datanya 37, 38, dan 39. Caranya sama, yang depan kita coret, yang belakang kita coret, sisa yang tengah. Berarti yang tengah ini adalah kuartil 3. Jadi kuartil 3-nya adalah 38. Maaf ya, ini belum tergantikan tadi. Jadi kuartil 3-nya 38, kuartil 1-nya 34, kuartil 2-nya 36. Setelah kalian melihat video itu, apa kalian memahami
modus, median, sama min. Yang kita bahas sekarang titik poinnya adalah modus, median, dan min atau rata-rata. Median itu adalah nilai 6. Terus modus paling banyak muncul. Nah, diperhatikan. Sekarang saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Karena jumlah kalian genap 16, berarti gampang. 4 dibagi 16 dibagi 4. Kelas kakak kelas kalian kelas 9 tentang tinggi badan, berat badan, tanggal lahir, dan jumlah anggota keluarga. Supaya semangat. Beri semangat. Loh, semangat. Ini yang membuat semangat, yang buat semangat. Tepuk semangat. Buat kelompoknya masing-masing. Jumlah kalian akan mendata 2 kelas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok ganjil akan mendata kelas A 9A, berarti kelompok 1 dan kelompok 3. Yang didata adalah berat badan sama, diperhatikan dulu. Kelompok 2 dan kelompok 4 itu mendata kelas 9B. Nah, di kelas setiap kelas yang kelompok 1, 3 itu berarti kelompok 1 dulu untuk kelas A, berarti dia mendata berat badan sama tanggal lahir. Kelompok 1 berat badan tanggal lahir. Kelompok 3 berarti sisanya untuk dia tinggi badan sama jumlah keluarga. Begitu juga untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Kelompok 2 berarti berat badan dan tanggal lahir. Kelompok 4 berarti tinggi badan sama jumlah anggota keluarga. Nah, ini. Tugasnya berarti pertemuan selanjutnya kalau yang dalam bentuk tabel atau semuanya. Sekarang kalian diskusikan dulu sampai di mana. Oke. Jumlah lantai. Ya. Apanya itu? Kalian jadi apa? Ya. Kunci temahannya kan gitu. Kamu perhatikan datanya berapa yang saya suruh? Perencanaan proyeknya yang sudah jelas. Pertama buat kelompok kita buat apa? Nah, ini program. Kalau dia modusnya dulu 45. Nah, ini tidak modus ya. Kalau cari medianya dari kertas. Kertas yang sudah saya suruh kalian bawa boleh, nanti itu untuk setiap satu kertas yang besar untuk kalian presentasi di depan, tapi presentasinya pertemuan selanjutnya. Gimana kabarnya? Baik. Semangat seperti biasa. Ya, diperhatikan ini untuk lanjutan pembelajaran kita yang kemarin.
Kemarin sudah saya bagikan kelompok, terus kalian melakukan di pembelajaran kemarin kita kalian mencari data, sensus data teman kelas atau kelas kakak kelas kalian yang berkaitan dengan berat apalagi nah itu semua sudah ada ya lengkap semua pelajaran kemarin pernah saya contohkan dan di lingkungan sekitar pun bisa kita menyajikan yang mengaitkannya bagaimana tentang data. Contoh misalnya kalian tahu pesanggrahan? Pesanggrahan itu kan tempat umum. Tiap hari pengunjung datang. Nah, ada penjaganya di sana. Penjaganya mencatat siapa yang datang, beberapa orang yang datang. 150 orang. Misal. Oh, ternyata hari Selasa lanjut. 152, 153 timurnya. Hari Kamisnya 154 sampai 160. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dari data ini dia meningkat apa enggak? Bisa kita ketahui berapa peningkatannya per hari. Nah itu misalnya kan kita bisa melihatnya. Bagaimana caranya? Kita lihat data yang ada di sana. Nah karena pesanggrahan salah satu tempat wisata yang memang pembukuan ataupun pencatatannya bisa kita ketahui. Nah itu bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini maksudnya pendataan itu bisa kita aplikasikan. Silakan dimulai bekerja. Kalau bahannya boleh disiapkan. Jangan lupa juga isi LKPD-nya. Ini LKPD itu semua yang berkaitan itu semua diisi. Dan ini dikumpulkan. Ya. Yang lain diperhatikan. Perhatikan. Nah, yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan. Perhatikan. Silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil pendataan kami dari kelas 9. Nomor 1, berat badan 31, frekuensi 1. Nomor 2, berat badan 33, frekuensinya 1. Nomor 3, berat badan 35, frekuensi 2. Nomor 4, berat badan 40, frekuensinya 2. Nomor 5, berat badan 43, frekuensinya 2. Nomor badan 47, frekuensinya 1. Nomor 9, berat badan 50, frekuensinya 1. Modusnya 3. Nomor 6, tanggal lahirnya 18, frekuensinya 1. Nomor 7, tanggal lahir 20, frekuensinya 1. Dari data itu yang pertama itu data tabel apa? Kalian perhatikan dalam bentuk tabel. Terus dua-duanya dalam bentuk tabel. Berarti itu yang satu itu berat badan siswa kelas 9B.
saya mau tanya dari rata-rata berat badan mereka berapa itu? Berapa rata-rata berat badannya? 41,3. Ya. Kira-kira yang lain lihat hasil temannya ada tanggapan? Ada. Terus, ya siapa tahu ada menanggapi silakan. Tidak ada. Kok tidak ada? Jadi. Kenapa menggunakan tabel? Ya, Karena menurut kami lebih mudah. lebih mudah. Karena penyajian data itu ada berapa? Kan ada 3. Berarti kelompok 2 menyajikan tabel lebih mudah dibaca. Boleh, bagus. Nah, selanjutnya yang lain ada? 4. Siapa mau Ya, silakan dulu. Kamu perwakilan ya kelompok 1 maju. Maju siapa? Ya. Maju sudah. Perkenalkan nama kelompok, menyajikan data kelas berapa, jenis datanya diperhatikan. Jenis datanya terus hasilnya dibacakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kita. Silakan. Diagram garis 141 2 orang, 145 1 orang, 147 2 orang, 150 3 orang, 151 1 orang, 153 2 orang, 155 2 orang, 156 modus 150 media 150 min 151,2 gram jumlah Untuk kelompok 1 menampilkan kelas berapa itu? 9A 9 dengan datanya data apa saja? Tinggi badan sama jumlah keluarga. ya. Saya tanya perhatikan. Maka ya kalau penilaian mungkin dari gambar itu kalian bisa paham apa enggak? Yang lain ini, kelompok lain perhatikan dengan kalian menilai hasil dari penyajian data kelompok 1 dan berarti apa kira-kira yang membuat kalian kurang paham? Silakan diutarakan. Makanya nomornya kurang, berarti kelompok 3 mengatakan nomornya kecil. Nah itu kekurangan kamu, ingat ya. Berarti nanti kamu bisa merubahnya menjadi diperbesar lah supaya lebih jelas. Apalagi kalau tabel paham? Nah, berarti ini untuk kelompok 1 menyajikannya dalam bentuk diagram garis, yang lain menyajikan dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana? Bagus, penilaiannya berapa ini? Bagus atau tidak? Ya, diperhatikan. Dari 2 presentasi kelompok itu sudah mewakili, perhatikan hasilnya. Setiap yang namanya juga proyek ada yang sempurna, perlu ada perubahan. Kelompok 1 ya, dia mungkin tidak menentukan, perhatikan yang lain jumlahnya. Di bawahnya kan harus kita ketahui berapa jumlah datanya. Ya itu harus dirubah. Jumlah data di sini berapa? Pendataannya kan ini cuma angkanya 9, tapi datanya berapa orang jumlahnya harus diketahui supaya kita tahu berapa yang mereka teliti. Jadi perhatikan, kita sudah berwaktu untuk belajar menyajikan data sensus yang kita kaitkan dengan ya lingkungan sekolah. Berarti dari data itu bisa kalian mengetahui, perhatikan. Karena kalian pernah mendata teman kalian, bisa kalian ketahui oh berat badan yang ini siapa
namanya pendataan. Dan rata-rata berat badan mereka berapa, di antara berapa dan berapa. Nah itu ya, itu kegunaan hasilnya. Ingat, seperti yang saya bilang dari awal, perhatikan, pendataan ini juga bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Bisa saja kita menghitung apa, dan dengan data ini kalau kita sudah tahu pendataannya, kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Itu hasilnya modus median rata-rata, itu juga termasuk kesimpulan. Kesimpulan dari data yang kalian cari. Nah, untuk hari ini proyek pembelajaran kita ini proyek yang pertama ya. Nanti pelajaran selanjutnya ada proyek lagi yang sudah kita bahas kemarin. Tapi itu nanti setelah pembahasan ini. Untuk ini kita tutup dan kita cukupkan. Sebelum berdoa, kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.